Halo guys, balik lagi sama gue Wendy. Hari ini sebenarnya kita diem di rumah aja dari kemarin karena emang juga lagi meningkat juga case COVID-nya gitu. Terus so far gimana keadaan kalian gitu? Mudah-mudahan aman-aman aja lah ya, karena juga yang penting sekarang jaga kondisi badan dan segala macam. Nah, konten hari ini unik banget nih, karena gue hari ini tuh mau kolaborasi sama beberapa teman-teman gue. Nah, ini terutama tentang terkait sama pandemi ya, gitu. Mungkin gue coba sapa satu-satu kali ya. Gue coba panggil Ica kali ya. Ica, boleh? Halo. Apa kabar, Babang Wendy? Kabar baik. Ini Ica nih. Nah, satu lagi ada temen gue yang mungkin teman-teman juga sering lihat di channel gue ya. Ini gue panggil Bapak Pangki atau Bapak Cedok ya panggilannya ya. Bapak-bapak. Ya. Boleh coba Bapak Pangki tolong ditampakkan mukanya. Tampakkan mukamu. Tampilkan Ya. pesonamu. Oke, nah ini nih ya kan, udah Gue ini berasa muda gue di udah sini muncul tuh. semua nih ya kan, ada Ica, ada Yang satu nggak nyapa tapi yang satu. Cedok. Hai, kuning. Iya. Berarti gue paling terang sendiri ya dibanding kalian ya. Ya kan beda Luar lah, biasa. beda lah. Kelihatan Oke yang lah ya. yang darahnya lagi bergejolak lah itu kelihatan. Guys, Aduh. hari ini kita membahas apa aja guys ya? Apa kan ini terkait sama pandemi ya, berarti kan. Hmm. Hmm. Nah, ini mungkin kayak start di awal tuh kita mau bahas apa aja sih? Bahas tentang vaksin kah? Tentang COVID atau seperti apa gitu. Terserah, yang pasti jangan bahas tentang BMW M46 gua. Oke, siap. Berarti Dan bahas mobil. hari ini kita nggak bahas mobil karena emang fokusnya sekarang juga kita lagi jalan kumpul-kumpul dari kemarin lah ya gitu kan. Oke, mungkin untuk start di awal kita akan buka topik masalah vaksin kali ya, Ca ya. Gitu. Boleh. Boleh Oke, tuh, berarti boleh tuh, boleh. untuk yang video sekarang kita lebih bahas vaksin dulu ya, habis itu nanti kita bahas ke masalah COVID-nya. COVID-19. Oke, boleh dipersilakan Ica. Udah. Jadi hari ini gue udah bikin Q&A di Instagram. Woi, tentang apa dong? Gila lu, niat banget lu ada Q&A-nya. Ya dong, karena gue sebagai orang awam, gue takut vaksin, tapi gue nggak mau kena corona. Oh, lu udah vaksin ya, Wen ya? Vaksin. Gua kan kemarin habis vaksin. Anjay. Nah, kenapa tuh lu takut vaksin? Lu vaksin yang disuntik apa vaksin tetes, Wen? Kayaknya kalau ditetes itu bukan vaksin. Bukan vaksin COVID itu. Vaksin apa tuh? Vaksin polio kayaknya. Waduh. Biar lu jalan nggak nyengseng, Wen, jalannya lurus, nggak nyengseng. Tapi kan masih kecil lu Gingseng pada itu apa ya? Mohon maaf, saya nggak paham nih gingseng itu apa. Lu Gingseng. main-main ke Bekasi makanya. Aduh, bukan anak Bekasi, saya anak Jaksel. Gingseng itu ya seputar ini. Bentar, Jaksel ada kan? Seng-seng itu? Jakbar itu ya? Nggak tahu gue. Dari lu gimana, Saya Ca? teng-teng. Yuk, Ca. Dari lu apa, Ca? Yang jadi pertanyaan tentang vaksin, Ca? Jadi kan kemarin, mungkin gue ceritain sebentar ya. Kemarin gue tuh habis vaksin. Jadi kayak lu untuk nanya-nanya vaksin mungkin bisa di sini. Nanti gue bisa bantu jawab. Kayak gitu. Padahal mic dia di mute, tapi dia bisa ngomong. Gue udah review kemarin nih di sini nih sebelah kiri. Keren. Bener juga. Udah, ayo. Gue mau nanya dong satu hal sih sebenarnya. Banyak teman gue yang nanya, sakit nggak sih divaksin? Pertama itu dulu deh. Sakit nggak divaksin? Sebenarnya vaksin tuh disuntik tuh ya gimana ya? Rasanya kayak digigit semut lah sebenarnya. Ada triknya sebenarnya kalau biar nggak sakit. Ada triknya ya. Ada triknya. Suntik aja ada triknya ya. Ada, gue kemarin diajarin sama sisternya. Kita nge-review ini nih, vaksin nih. Review vaksin. Iya, saya jadi kemana-mana otaknya. Jadi tuh kemarin tuh ya, sebelum gue divaksin kan gue dirawat di rumah sakit tuh gara-gara DBD. Jadi tiap hari gue disuntik tuh di sini kan. Kalau diinfus sama diambil darah di sini kan. Itu dari susternya tuh pokoknya Mas kalau mau ngambil pas disuntik tuh tarik napas Mas.
Dan itu terbukti triknya bagus. Jadi sebelum disuntik, kalau gue mungkin agamanya Muslim, jadi pas disuntik tahan napas terus Bismillah. Kalau yang lain mungkin nanti sesuai dengan agama masing-masing ya, tapi intinya adalah tarik napas. Ya. Itu pasti nggak sakit kok. Kayak digigit semut. Jaminan semut apa dulu tapi semut apa? Digigit semut apa, Wen? Masalahnya semut bangkok kali. Semutnya semut bangkong. Ya semut bangkok mungkin gitu. Tapi itu sih nggak sakit. Jadi nggak sakit nih ya? Nggak sakit. Jangan takut lah disuntik lah. Karena gue sih sebenarnya gue juga nggak takut. Gue nggak takut disuntik. Lo nggak takut disuntik ya bagus lah kalau nggak takut disuntik lah. But after disuntik vaksinnya itu. Nah iya Wen, bener. Gue juga pengen nanya juga. Lu vaksinnya apa? AstraZeneca. Gue kemarin karena kan sekarang gini. Astrea kali dia. Astrea dong. Jadi sebenarnya kan kalau masalah vaksin itu kan tergantung kloter ya. Kloter pertama tuh dulu gue nganterin bokap ya, dia tuh pakai Sinovac gitu kan. Nah sekarang tuh kita kloternya di AstraZeneca. Sebenarnya kalau yang gue baca-baca ya gitu, karena kan gue kepo-kepo sedikit ya sebelum gue suntik di vaksin gitu kan. Si AstraZeneca itu sendiri sebenarnya tingkat efektivitasnya lebih tinggi dibanding sama Sinovac ya, gitu. Nah kalau gue kemarin pakai AstraZeneca, hasil habis disuntik tergantung persiapan dan tergantung kondisi badan sebenarnya, gitu. Kayak misalkan apa yang harus disiapin sebelum lu suntik vaksin? Mental sebenarnya. Anjay. Enggak. Lu puasa dulu nggak sih, Wen? Lu puasa dulu nggak? Enggak. Gue nggak puasa. Tapi di luar dari itu sebenarnya lu ngejaga fisik dulu. Kayak lu misalkan yang tadinya lu tidur pagi, lu coba tidur tidur cukup lah 6 jam atau 8 jam sehari. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebelum gua untuk divaksin. Iya, jangan nongkrong dulu. Kan tapi sekarang kita harus ngikutin program pemerintah kan buat menekan kasus COVID kan gitu. Jadi gue tidur aja pas asolah. Yang penting tidur gue baru nih gitu. Nah, yang penting tuh sebenarnya tidur cukup, makan yang banyak sebelum vaksin. Nah, sebelum suntik itu kalau bisa lo makan berat dulu. Kalau gue kemarin triknya itu makan pagi-pagi gue mesen bubur 1,5. Oh biasanya setengah. Biasanya setengah karena mau vaksin gue 1,5 gitu kan. Lu kayak anak itu lo binus tuh yang depan bubur ayamnya bisa setengah. Nah kalau gue bisa bubur ayam setengah ya kan, tapi harganya sama. Kalau di rumah gue ada tukang bubur, kalau tiap pagi gini manggil gue Wen gitu kan. Gitu. Tapi kalau hasil dari setelah disuntik banyak orang beda-beda sih. Kayak kalau kemarin gue sendiri sih sedikit agak pusing tapi nggak demam. Karena biasanya orang tuh pas habis suntik itu emang pasti akan demam sebenarnya. Cuman kalau kita nggak minum pasti akan demam. Tapi tergantung dari lo. Kalau gue kemarin pas vaksin itu gue dikasih obat paracetamol, gue langsung minum. Gitu. Abis lo vaksin suntik langsung lo minum apa nunggu lo ngerasa demam dulu baru? Langsung aja minum. Karena kan buat apa lo kalau lo nggak minum berarti lo demam dulu baru lo minum. Kalau gue kan biar nggak demam ya gue minum dulu. Gitu. Tapi demam itu pasti ya. Belum tentu ada orang yang habis vaksin terus nggak demam nggak ngerasa apa. Mayoritas kebanyakan demam. Tapi lu sendiri nggak demam? Enggak, gue nggak demam. Malam-malam harusnya teman-teman gue yang satu angkatan nama gue ya. Satu angkatan. Bahasanya lo angkatan ada di semester. Berarti bokap lu tuh ini senior kita ya. Ya, berarti nanti kalau lu divaksin, lu junior gue ini kan duluan gue, gitu kan. Nah itu satu angkatan sama gue tuh malam-malam dia meriang. Itu. Tapi kalau gue enggak, karena mungkin udah prepare dari jam tidur juga teratur, makan yang banyak, sama minum paracetamol. Biasanya dikasih paracetamol nih. Dan gue kemarin prepare juga nih paracetamol ini nih.
Oh iya. Obatnya kok blur, Bang? Paracetamol. Ini di blur ya, mohon maaf. Jadi jangan sampai ini, tolong brand paracetamol tolong kita di endorse. Terus apa lagi, Cak? Kira-kira, Cak. Tapi kalau dari gue sih efeknya itu kebanyakan rata-rata demam dan pusing, dan satu lagi katanya kayak orang tipsi. Mual nggak? Ada beberapa yang mual, ada yang pusing, ada yang juga kayak orang mabok. Itu kemarin si Bagus bilang gitu, Bang kemarin gue habis vaksin rasanya kayak orang sakau. Sakau dari mana? Gue kagak ngerti sakau lah gue bilang gitu. Oh kirain lo ngerti, Wes. Dia nggak mau bilang sakau, gue mana ngerti sakau. Mana gue pakai narkoba. Itu seharusnya lo juga jadi intu lo, duta narkoba lo. Duta narkoba ya. Tapi semuanya aja lo dutain. Mungkin jadi duta narkoba anjing kalau kurus. Terus harusnya siapa daripada yang udah kan? Ya harusnya badannya sekarang lah. Kayak Ega tuh, Ega cocok jadi. Ega mah itu duta. Dia mah duta gudeg. Gue duta sampolannya lah. Iya. Gimana? Terus apa lagi, Cak? Kira-kira pertanyaannya, Cak, dari itu, Cak. Nah, sekarang kan emang kalau vaksin kan pakai yang Astra ya. Cuman tuh ini nggak sih, maksud gue sebelum lo vaksin tuh lo harus cek cek badan lo nggak sih, karena temen gue plus kayak NZ Story aja dia autoimun tuh dia nggak bisa vaksin pakai Astra. Oh ya, pasti. Sebelum karena gue udah berapa kali ya vaksin, nemenin bokap vaksin, gue juga vaksin juga. Udah berapa kali bahasanya? Kan tahu bokap 2 kali cuy. Gue aja belum. Bokap kan 2 kali, gue sekali. Jadi udah 3 kali gue nemenin orang udah ke area vaksin, gue udah 3 kali, udah hatam gue. Parah. Gak, jadi sebenarnya kalau sebelum vaksin lain belum lu udah rakus banget lu. Hah? Yang lain belum, lu udah berkali-kali anjir. Sombong banget. Sombong lah. Karena kan sebenarnya kan lansia kan kemarin duluan. Nah, itu gue nganterin juga. Jadi tahu kan flow-nya seperti apa. Terus kayak prosesnya seperti apa gitu. Itu udah paham lah gitu. Kurang lebih sama. Jadi kayak lo datang, lo yang pertama kali dilakukan adalah kan kayak dokumen dulu lah ya. KTP sama kakak gitu ya. Kalau gue kemarin ya. Terus harus bawa kakak emang. Kemarin sih kalau di DKI pakai KTP sama kakak gitu. Kartu keluarga. Bukan kakak lu bawa kan? Bukan. Kakak gue di rumah. Kartu keluarga. Nah, kartu keluarga sama KTP. Habis itu baru tuh dicek-cek semua tuh kayak KTP sama kakak tuh udah sesuai apa belum. Dari situ baru nanti pengecekan tuh apa namanya kalau yang di sini tuh tensi ya. Nah, cek tensi dulu tuh. Kalau bisa sih. Tensi nggak boleh tinggi ya kalau mau vaksin ya? Nggak boleh tinggi. Lu harus normal. Makanya lu kalau misalkan ngantri banget itu kan biasanya orang kalau vaksin kan ngantri tuh. Nah, kalau udah kelamaan berdiri atau segala macam tuh tensi lu naik sebenarnya gitu. Oh. Jadi nggak boleh tensi naik sih sebenarnya. Tapi kalau yang darah tinggi tuh agak sedikit tricky ya gitu. Biasanya yang tensinya naik tuh termostatnya belum diganti kali ini. Wah, itu bebek dong. Nanti itu overheat dong. Airnya berkurang mulu dong BMW dong. Anjir. Mentang-mentang kemarin habis benerin radiator kayaknya. Buat kalau ada yang butuh radiator bisa kontak gue ya. Oh ya, nanti kita bikin khusus radiator ya, Q&A lah ya. Iya. Nah, terus itu habis dicek tensi, biasanya lu udah seleksi tensi udah normal, udah oke, lu nanti masuk ke fase dokter tuh. Nah, nanti ditanya sama dokter tuh kayak lu punya jantung, punya penyakit jantung apa enggak, diabetes. Punya jantung. Punya jantung punya ya, penyakit jantung. Punya penyakit jantung apa enggak, diabetes, terus autoimun, nah itu penting tuh. Karena kan sebenarnya kalau lo divaksin tapi lo ternyata autoimun ya, itu nggak bisa. Gitu. Autoimun tuh apaan sih? Nah, gue kurang tahu ya autoimunnya. Gue cuma taunya auto aja, Pak.
Berarti imun yang auto Pak, kan gitu. Autoimun ya, imunnya tuh daya tahan tubuhnya tuh kurang di bawah standar manusia gitu loh. Gue keren autoimun tuh kayak ini cruise control. Oh itu Bapak mobilnya belum ada cruise control kan? Oh, back to bebek lagi deh. Belum ada mobil gue. Jauh-jauh nih kadang-kadang kuning sini di sini nih. Mancing-mancing bebek. Nggak ada cruise controlnya. Nggak ada. Gue mau nanya. Oke. Oh akhirnya divaksin setelah lulus screening tuh ya. Nah, abis divaksin observasi. Betul, observasi. Waktu observasi, Wen, ngapain aja, Wen? Observasi kan cuma ditanya-tanya doang. Lu udah nikah apa belum? Udah punya pacar apa belum? Iya. Ya, observasi. Observasi itu bukan riset lu. Observasi ya standar, Pak. Kayak misalkan lu ditanya. Ya, standar itu gimana kan? Gua nggak pernah, jadi gua nanya lu. Ya kan, makanya kan observasinya kan kayak tensi darah lu dicek, ya kan. Terus biasanya tuh lu ditanyain tuh penyakit-penyakit ada alergi apa enggak. Terus itu pas observ apa pas screening tuh? Apa? Itu screening. Screening. Sama aja, observasi sama screening kan nggak jauh beda. Oh, ditanya-tanya juga. Iya, ditanya-tanya juga gitu. Maklum kan nggak pernah, jadi nanya. Oh ya, nanti kan Bapak ada segmen khusus. Oh iya, tapi masih lama kayaknya gue. Gitu. Jadi sebenarnya itu ditanya-tanyain kayak lu punya penyakit riwayat apa, kayak misalkan penyakit jantung, penyakit gula, diabetes, darah tinggi, autoimun, alergi, segala macam, pokoknya tanya-tanya gitu. Tapi kayak gitu tuh nggak perlu kita, maksud gue ketika lu screening deh di awal gitu kan, ditanya lu ada penyakit apa, ada autoimun enggak, ada sakit jantung enggak, diabetes enggak. Kalau kita ngerasa gue nggak sakit itu semua tapi ternyata gue ada, gimana? Nah kalau gue kemarin sebenarnya harusnya tuh kalau kita mau bicaranya benar-benar detail ya, berarti kan waktu pas sebelum lu vaksin lu general check up kan, harusnya. Ya, harusnya biar lu tahu tuh. Harusnya. Harusnya general check up. Tapi ya so far kalau lu kayak nggak ada keluhan masalah penyakit jantung, nggak ada diabetes segala macam, ya so far go ahead aja sih. Gitu. Kayak Rocomil ya, go ahead. Oke. Go ahead aja. Oh nggak boleh nyebutin brand, Pak. Mohon maaf. Oh iya, nggak di endorse ya. Tolong Rocomil endorse kita ya. Coba tahu mau ganti biar gue pindah nih. Nanti transfer aja tuh, Pak. Gitu. Tapi sebenarnya sih yang paling bagus ya, satu sebelum lu vaksin ya, lu persiapan badan lu sendiri, kayak lu istirahat yang cukup, terus lu makan yang banyak, lu minum vitamin yang oke, gitu kan. Kalau yang oke nih, yang bagus apa yang mahal nih, Wen? Mahal tuh relatif sih, Pak. Kayak lu beli selang radiator kan ada yang murah, ada yang mahal kan gitu kan. Kalau gue belinya nggak yang murah, nggak yang mahal kalau selang radiator. Oh gitu ya? Yang Cina mana gitu. Jadi ya kalau kalau lu mau detail lagi ya lu general check up. General check up tuh penting biar lu bisa tahu kondisi badan lu kayak gimana. Cuman kalau sekarang kan kita mau general check up kan takut juga ya di rumah sakit ya lagi pada banyak gitu. Jadi ya itu juga sebenarnya. Bener. Jadi mendingan kita pede aja lah kayak udah paling kalau gue kemarin bilangnya ada dok penyakit lambung gitu aja udah. Oh iya, lu kan ada lambung lo ya? Ada lambung, tapi kemarin Ari juga ada lambung. Tangan lu kenapa? Luka? Siapa? Tangan lu? Tangan gua. Bukan luka dong. Oh iya. Itu tato itu, bukan luka. Itu kan tadi kan dia bilang nambah tato baru apa gitu. Kirain koreng anjing. Anjing gua gede banget sih, gede gini. Kopek, jadi kopek. Itu abis main sepeda dia, Dok. Oh, orangnya gede. Dia ceritanya kayak Avril Lavigne gitu ya kan, skaterboy, kayak video klipnya Avril ya. Emang jatuh ya dia itu. Terus gue mau nanya dong. Apa namanya setelah lo vaksin gitu, lo vaksin pertama ya ini ya. Kalau
18 tahun ke atas tuh vaksinnya 2 kali juga kan ya? Sama. Sebenarnya semuanya vaksin Sama, 2 kan? kali. Mau Nah, lu ngerasa pede nggak after lo vaksin gitu? Nah, ini balik lagi statement kayak gini nih. Ini banyak orang-orang yang gue kayak narasumber. Ya emang lu narasumber. Oh, gue narasumber ya? Belum takut vaksin. Lu emang narasumber. Gue nggak usah kegantengan. Lu bukan Gando. Jadi tuh gini, kalau benar kata Ica tuh, itu banyak orang-orang yang salah persepsi. Karena setelah vaksin kan orang mikirnya, wah gila, gue udah divaksin nih, berarti gue kebal sama corona gitu, sama COVID gitu. Sebenarnya enggak. Gitu. Sebenarnya paling bagus tuh, nih, sebenarnya tanpa divaksin, ini paling penting. Ini paling penting sebenarnya, tanpa divaksin atau sesudah vaksin ya gitu kan. Karena vaksin itu paling kayak efek dari si vaksin si AstraZeneca itu lu cuman 70 berapa persen gitu, gue lupa. Kalau lu nggak jalankan prokes, lu tetap akan kena gitu. Berarti nggak jaminan juga habis vaksin tuh akan bebas dari corona ya? Dibilang bebas enggak, tapi mengurangi tertularnya COVID iya. Misalkan kayak lu tanpa vaksin atau tanpa masker lu 100% bakal kena. Tapi kalau misalkan lu pakai masker, which is tuh kayak 50% lu kayak bisa melindungi badan lu gitu kan dari COVID. Terus kalau lu pakai vaksin lagi mungkin bisa 80% sama. Lu pakai masker, pakai vaksin berarti 80% atau 90% gitu. Berarti kan let's say itu 10% lah ya. 10% lu bakal tertular, 90% tidak tertular kan gitu. Nggak bisa ya, kayak semena-mena. Iya, banyak juga kan orang yang udah vaksin nih, udah kelar gitu sampai vaksin kedua, tapi tetap kena corona juga gitu. Ya karena mereka nggak menjalankan prokes. Gitu. Oh, maksud lu gue? Tetap, oh itu nanti ya Bapak ya. Belum sesi Bapak. Belum. Nanti ya, sabar ya. Maklum gitu. Maklum kan gue Eknasan, bocahnya Eknasan. Jadi makanya buat temen-temen, buat yang nonton ini nih, lu habis divaksin kayak gue, tetap jalanin prokes. Karena lu nggak bakal nggak ada jaminan lu habis vaksin lu bakal kayak bebas dari COVID tuh nggak ada. Tetap bakal tertular gitu. Kalau lu nggak menjalankan prokes, gitu. Tapi seenggaknya antisipasi dulu ya. Tuh, tapi kadang efeknya vaksin itu kayak mengurangi apa ya? Kalau ketika lo udah kena, misalkan kan biasanya COVID itu ada yang OTG ke middle ke tinggi gitu ya, resikonya gitu. Mungkin kalau misalkan tadinya lo ke tinggi karena lo udah divaksin, lo bisa jadi kayak OTG ke middle gitu. Atau bahkan lo bisa jadi kayak OTG gitu. Orang tanpa gangguan. Jiwa. Orang tanpa gejala anjir, orang tanpa gangguan gila. Orang tanpa gengges. Gitu. Apalagi nih? Ada lagi nggak? Ayo dong. Lagi ya. Gue jadi seneng ditanya-tanya begini kan. Lo setelah vaksin nggak sakit, oke. Gue mau nanya, Wen. Waktu itu ada celoteh dari temen gue nih. Abis divaksin bisa diri nggak? Waduh, apa nih yang berdiri? Oh, kalau habis vaksin ya bisa berdiri lah, gimana? Kalau lo nggak bisa berdiri, udah coba. Oh, lu nggak bisa pulang dong. Oh iya juga sih. Iya, ya kan? Nah, nggak bisa berdiri nggak bisa pulang ya. Ini jangan mikirin jorok-jorok soalnya. Nah, penonton kita mikirin jorok-jorok lagi nanti nih. Iya, tergantung yang jorok, tergantung yang nonton. Oh iya, benar. Jangan frame jorok otak. Gitu ya. Jadi lo berarti udah berapa hari nih, Wen, setelah vaksinan? Udah 2 hari. Ini hari kedua. Hari kedua gue masih ngerasa agak sedikit pusing tadi, tapi sama ngantuk sih tadi hari kedua ini. Cuman tadi gue hajar obat paracetamol udah agak makin ngantuk.
Masih ngantuk. Makanya tadi gue meeting terus tidur. Soalnya gue dulu pernah divaksin juga. Belum dong. Abis divaksin gue sakit. Sakit apa? Gitu. Sakit apa? Sakit hati kali lu sama susternya yang nyuntik. Gitu. Yang suntik di sekolah-sekolah dulu kan bisa suntik tuh tetanus kan. Tapi kenapa jadi tetanus ya, Pak? Kan sama-sama disuntik. Oh, sama-sama disuntik. Iya. Guys. Ini satu lagi dong terakhir dari gue. Yuk, terakhir yuk. Buru-buru banget Pak, mau kemana sih? Ini udah 40 menit Pak, jadi kita harus stop dulu nih kayaknya Pak. Udah ada nongol warningnya? Udah nongol warningnya. Kita bikin ulang berarti tadi. Stop, terus kita closing kali ya, kayak nanya sekali, habis itu closing kali ya Nis ya? Iya udah boleh. Oke, pertanyaan dari gue terakhir dari gue tentang vaksin. Lo pede nggak abis lo vaksin, udah selesai vaksin, akan menjamin hidup lo aman dari virus terbaru yang sekarang lagi banyak banget di berita lo? Wah, kalau dibilang pede sih sebenarnya pede ya, tapi kalau dibilang terlalu pede jangan, karena tetap aja kalau lo udah vaksin tuh kayak lo masih tetap bisa kena. Kalau lo nggak menjalankan prokes, lo pasti kena. Intinya sebenarnya adalah di prokes. Masker dan juga lo vaksin, sama lo bawa hand sanitizer. Sama jaga kondisi badan lo lah, biar fit. Jangan begadang gitu. Kalau badan begadang. Dan begadang, pakai masker ya, masker. Ayo pakai masker. Pakai masker ya. Ini melindungi kita. Pakai masker, masker. Oh iya, ini ada masker. Masker. Tuh. Oh beda masker. Jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer kemanapun, cuci tangan ya. Ini kuncinya nih, ini kuncinya masker. Oh ini kunci, oke. Ini kita udah ini prokes nih ya. Udah prokes. Di rumah ini. Tapi kan kita kan daring ya. Elah loh. Itu intinya sih dibilang pede nggak pede Ca. Nggak terlalu pede lah. Tapi dengan adanya vaksin kan berarti lu kayak double protection lah ya. Lu udah pakai masker. Oh, proteknya dari dalam mungkin gitu ya, nambah protek gitu ya. Kalau masker kan proteknya dari luar, ya kan? Hand sanitizer dari luar. Kalau si vaksin itu dari dalam. Tapi itu juga habis vaksin nggak boleh langsung weapon kan, kemarin ada tuh kasus artis kita gitu kan, habis vaksin. Bukan cuma artis, pejabat juga. Itu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh disebut maksudnya gitu. Nggak boleh disebut, jangan. Gitu. Tapi intinya adalah tetap bahaya. Gitu. Tapi kalau kita sebut kita viral. Oh iya, bagus dong. Bagus ya. Udah, sembari saya nungguin kita viral, saya nyalain korok dulu ya. Oh iya, oke. Surya Pri gue habis nih. Tapi kalau ngomongin vaksin berarti gini, kan berarti lu udah nanya gue nih Cak, masalah tadi vaksin gitu ya. Berarti kan lu kan tadi katanya mau vaksin hari Kamis kan ya? Hari Kamis besok mau vaksin insyaallah. Nah, kita doain yang terbaik buat lo, Cak, pas vaksin, Cak. Tapi maafin gua kalau ada salah. Loh, beda. Asik, mau kemana gua? Tapi gini, habis ngobrol ini kira-kira kepedean lu gimana nih habis vaksin nih? Buat vaksin nih. Apa? Habis ngobrol gini, keyakinan lo tentang vaksin gimana? Lu bakal mundur nggak mau vaksin atau tetap mau vaksin? Sebelumnya gue agak ragu-ragu dengan vaksin sih sebenarnya. Jujur aja gitu. Cuman kalau sekarang gue memang harus ya. Ini lingkup gue tuh lagi deket banget dengan yang pada kena gitu. Jadi gue juga kayak ya gue harus protek diri. Udah gue harus vaksin gitu. Karena orang Indonesia tuh masih berpikir ngapain vaksin gitu. Banyak banget yang kayak gitu kan pikirannya. Padahal sebenarnya ya, vaksin tuh gratis dari pemerintah. Ya kan? Lu coba lihat negara-negara lain deh, itu pasti mereka mau vaksin tuh bayar. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau juga udah kayak gini,
vaksin bayar, gue juga mau bayar kok, men. Oh gitu. Iya, betul. Maksudnya kalau di luar negeri itu orang-orang tuh getol gitu buat vaksin. Sedangkan kalau di Indonesia tuh yang kayak bodo amat gitu. Emang harus lihat orang vaksin mukanya dia dulu tuh baru dia habis vaksin libur gitu ya. Kantor gitu. Wah, pegawai saya habis divaksin terus libur. Nggak bisa begitu. Tapi habis vaksin libur sehari. Oh iya benar, istirahat. Tapi tadi gue sempat lihat postingannya Dokter Tirta ya, dia bilang katanya dia udah vaksin kan, berarti Dokter Tirta itu kan nakes ya, berarti udah pertama-tama kan. Iya, dia garda depan kan. Kalau kan garda belakang yang bergerak. Itu udah setelah 6 bulan dia vaksin, dia cek antibodinya ternyata jauh lebih banyak dibanding dia sebelum vaksin. Artinya berarti orang-orang yang bilang vaksin itu nggak bagus segala macam itu bullshit, itu buzzer ya menurut gue ya. Itu buzzer yang emang sebenarnya tujuannya untuk mengalihkan netizen supaya jangan sampai lo vaksin, ikutin program pemerintah. Gue bijak banget ya, politikus banget gitu. Tapi intinya kalau gue pribadi nih ya, gue sebagai orang awam yang memang juga belum divaksin dan udah merasakan efek gue nggak divaksin, ya gue jujur aja, gue pasti akan support orang buat vaksin. Gitu, gue aja kayak gue ketemu orang di jalan nggak pakai masker, malah gue yang kesel gitu. Pakai masker lu. Sekarang ya. Ya, kan? Ketemu orang, maksud gue ngeliat orang gitu, gue ngeliat dari kaca nih ada orang jalan nggak pakai masker, jadi gue yang kesel gitu. Iya makanya. Sama satu lagi, sebenarnya habis vaksin itu, begitu habis suntik vaksin kan ada sehari 2 hari ya gitu kan. Sebenarnya itu kondisi badan lu tuh akan turun. Tadi gue ngobrol ceritanya sama Satgas COVID di dekat rumah gue. Jadi habis vaksin itu sebenarnya fasenya turun. Nanti dia akan naik suhu. Gitu. Nah di fase turun ini sebenarnya kita nggak boleh kayak kerumunan dulu. Karena sebenarnya waktu di fase turun ini kita paling rentan sebenarnya untuk kena. Jadi kalau bisa pas di sini tuh pas turun kita kayak ngurangin mobilitas, ngurangin kerumunan, tetap prokesnya lebih kuat lagi kayak gitu. Maaf ya, ada suara TikTok barusan. Siapa yang bikin TikTok ya? Iya, istri aku kan sedang berbahagia diri aja gitu. Oke. Iya dong, harus happy loh. Harus happy. Nah, tapi ngomongin happy nih sebenarnya kita juga hari ini kan nggak cuma ngebahas vaksin lah ya gitu kan. Kita akan ngebahas tentang masalah COVID-nya sendiri gitu. Karena kan hari ini kita mau bahasnya macam-macam nih, dari vaksin, COVID. Nah, kebetulan ada salah satu teman kita. Coba tolong Ica suaranya dibikin sedih-sedih gitu kan. Lagu-lagu sedih. Iya. Terangkanlah. Jadi ada salah satu dari kita ada yang kemarin mungkin dapat musibah lah ya, tapi dibilang musibah enggak, cuma ada positive thinking lah ya, gitu. Itu positif kemarin ya, minggu kemarin ya, gitu kan. Iya, minggu kemarin alhamdulillah positif ya. Jadi sebenarnya kita mau wawancarain dia nih gitu kan. Setelah habis diwawancarain soal vaksin, kita mau coba tanya-tanya ke Bapak Cedok atau Bapak Pangki nih panggilannya nih Bapak nih. Saya biasa dipanggil Cidok. Bapak Cedok ya. Lu udah naik kelas ya? Lu naik kelas ya? Oke, kita sambut dulu ya. Hai Ica. Bentar. Coba hai dulu, lagi. Hai Bapak Cedok. Halo Bang Cidok. Hai Ica. Hai Wendy juga. Welcome to the club. Bapak anak BMW ya? Welcome to the jungle. Iya, anak BMW. Salah ya. Kalau kayak gini gue beda soalnya, bukan. Oh iya, sombong ya. Iya, kan. Emang Bapak ada salah satu ya? Dari teman kita nih yang alhamdulillah wah syukurilah. Jadi terkena positif COVID. Alhamdulillah ya, alhamdulillah terkena COVID. Tetap harus disyukuri. Oh iya benar, harus disyukurin. Harus disyukurin gitu kan. Ya terkena COVID. Nah, itu ini akan dibahas selanjutnya di channel temen gue nih namanya Ica nih gitu kan. Nah, nanti aku. Nah, jadi
penonton gua kalau penasaran tentang apa sih COVID, gejalanya apa, terus kayak siklusnya seperti apa, obat-obatnya kayak gimana, nanti lanjut nonton ke channelnya Ica nih, ya kan? Gitu. Oke. Gua Wendy, see you, pamit. Untuk selanjutnya nonton di channel Ica. Bye.